Alhamdulillah Bapak Ibu bertemu kembali pada pertemuan keempat setelah sempat tertunda dikarenakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin juga Bapak Ibu yang Batin. merayakan. Semoga kedepannya bisa dimudahkan dalam melakukan pembelajaran, khususnya penggunaan VR di Lab. Dan selanjutnya pada pertemuan terakhir hari ini merupakan kegiatan untuk mereview hasil konten yang telah Bapak Ibu buat setelah bertemu dengan Pak Sultani, baik offline ataupun online ya Pak ya. Nggih. Jadi sudah sempat bertemu dan juga merasakan langsung nih penggunaan VR Milea Lab seperti apa. Dan langsung saja hari ini kita review hasil konten yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pelatih kita, kepada Pak Sultani. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Sita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, keselamatan hingga dapat berkumpul di pertemuan keempat terakhir. Semoga semua penugasan pembuatan konten, template dan sebagainya berjalan lancar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Bapak Ibu, sebelumnya juga saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Allah minna wa minkum. Kemudian saya juga berterima kasih ya kepada teman-teman yang sampai hari ini masih semangat untuk membuat perubahan atau melakukan praktik baik ya, memperkaya bahan ajar untuk murid-murid kita terutama dalam hal ini adalah virtual reality. Nah, untuk hari terakhir ini agendanya adalah review ya konten yang sudah kita buat. Mungkin nanti kita bisa berikan masukan pada teman-teman. Silakan teman-teman nanti share screen ya, membuka konten yang sudah dibuat, kemudian share screen, kemudian silakan menceritakan apa, mendeskripsikan ya apa yang topik tentang apa ini, kemudian mata pelajaran apa, kemudian apa-apa saja ya, mungkin materi-materi yang sudah dimasukkan ke dalam konten tersebut. Nah, silakan dari teman-teman yang ingin unjuk kerja yang pertama ya. Mungkin di sini ada Pak Ahmad Gunawan, ada Bu Rizky, ada Pak Denny, ada ada Bu Maisarah ya. Ada Bu Herlinda, Bu Rusma, Bu Melen, maaf ya kalau salah ucapan. Ada Pak Selamet, ada Cikgu Mei. Mungkin ada pertanyaan juga, jika ada kendala kepada siapa saya bisa berkonsultasi. Nah, bisa juga kalau secara teknis, kalau itu kendala teknis bisa konsultasi dengan Mas Fikri. Nah, jadi di grup itu ada Mas Fikri yang akan memberikan solusi terkait kendala-kendala teknis ya, seperti kemarin teman-teman tidak bisa membuat kode kelas atau tidak bisa membuat kelas. Nah, silakan nanti ditanyakan dengan Mas Fikri ya. Oke, baik, siapa ini mungkin yang mau unjuk hasil dari konten PR-nya? Kita bahas sama-sama aja, artinya kita juga belajar ya Bapak Ibu, jangan malu-malu ya melihatkan kontennya. Kita belajar sama-sama di sini. Nanti kita sama-sama memberikan masukan baik dari Mbak Sita, mungkin dari saya,
Dan mungkin dari teman-teman yang lain yang sesama mata pelajaran mungkin bisa memberikan masukan juga. Ya, siapa kira-kira yang ingin mereview atau konten PR-nya? Silakan, Pak Denny mungkin. Yuk, silakan Bapak Ibu, atau mungkin bisa ya langsung ditunjuk aja kali ya Pak ya. Ya, Pak Denny, ada Pak Denny di sini? Umay Sarah? Ya Pak, Ya, ya saya tapi kurang sederhana betul. enggak apa-apa Bu, dianukan saja. Nanti kita lihat. Silakan. Ini bisa dibuka ya Bu, Mbak Sita ya, untuk bisa share screen. Kemarin tuh kendalanya saya tuh nggak bisa masukkan gambar. Oh ya, Berapa kali di-download kan, ya, nggak mau muncul. Tapi kalau gambar-gambar yang apa kemarin yang biologi tuh mau dia. oh ya. Makanya saya bingung kan, apa ini Sambil kendalanya. kita lihat apa anunya Bu, apa masalahnya gitu kan. Mm-mm. Apakah foto gambar-gambarnya itu nggak kali ya? Nggak support atau gimana, atau terlalu Nggak besar, support kayaknya, kadang-kadang karena saya ya ngambil museum-museum gitu nah. Mungkin nggak betul. support ya. Kadang-kadang ada gambar yang harus kita kompres dulu Bu. Kita kompres dulu Oh, supaya bisa masuk ke dalam apa JPK-nya template ya. maklum lah orang tua yang buat. Sama itu kemarin apa ya buat kode kelas itu loh kan sudah dibuat kan sekalian enggak muncul-muncul ya nanti harus menghapus yang ada sebelumnya ya. Ya, tapi coba nanti kita sambil lihat lihat Bu. Ibu anukan apa? Demokan, kita lihat sama. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu ya. Ini tentang topik apa dan sebagainya. Silakan Bu. Oke, ini tempat-tempat nih. Nah, jadi di awal kita dia untuk masukkan nanti mau gambar cuman nggak mau muncul gambarnya nggak mau termuat ya. Bisa diupload mungkin gambarnya. Ya. Jadi ceritanya ini apa Bu, tentang materi apa ini? Museum berdinas banyak. Dulu saya guru PS ada materi di supaya ikut lah dengan materi saya pelajari. Jadi di awal seperti itu. Jadi kalimatnya terus kemarin dan gambar. Bu Maisyarah, mungkin mohon maaf suaranya di saya tidak begitu jelas Bu. Apakah di Pak Sultani cukup jelas Pak? Sama, saya juga putus-putus gitu Bu Maisara. Suaranya. Headset kan? Ya. Headset ya. Ya, kayaknya headsetnya Bu.
Bisa diulang Bu, mungkin dijelaskan dari awal. Sekarang nggak pakai ya? Ya, ada naik kelas daripada yang sebelumnya. Tadi memang volumenya kecil. Ya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bu Maisara dari SMP Negeri 5, perwakilan dari MGMP IPS, Kabupaten Pasir. Saya ingin mencoba menyajikan hasil karya saya walaupun sederhana sekali. Jadi saya sebenarnya belum terlalu mahir juga nih. Nah, ada melayang-layang lagi gambar. Kayak ceritakan aja Bu, apa ini tentang apa gitu ya, tentang materi apa Ya, gitu ya. Dan anak-anak jadi nanti ini kemana ke menujunya. ya ini temanya tentang museum sejarah dan kunjungan anak-anak ke museum bersama dengan gurunya. Jadi di awal pintu masuk sudah disambut oleh gurunya dia. Saya kurang familiar katanya. Jadi di sini juga ada pengunjung-pengunjung yang lain. Kemudian jadi kegiatan ini menyusuri lorong-lorong ini. Ini apa namanya saya lupa lagi istilahnya. Endpoint Bu. Nah, lewat sini kan terus menyusuri, kemudian mengamati apa ini hasil-hasil karya koleksi museum yang ada, saling berdiskusi kemudian dengan antar guru dengan siswanya. Kemudian di sini ada saya tampilkan gimana kok tersembunyi dia menonton video pokoknya ada di sini. Video Bu ya. Sini. Gimana kalau mengetik ini Pak Sultan? Ya Bu. Ngecek videonya itu. Ada sih Ibu lihat di samping kanan ya. Ya, itu klik Bu. Klik. Nah, itu berarti YouTube ya, klik YouTube. Nah, klik YouTube. Baru Ibu scroll, coba scroll. Nah, ini itu. kan? Nah, itu. Nah, coba Ibu lihat di mana letaknya itu, apakah sudah apa namanya? Sudah sejajar kah atau letaknya jauh kah? Kemarin sih di atas ini saya taruh. Cuma nggak tahu ada loncat ternyata ya. Ya maklum lah orang tua apa yang buat. Belum mahir. Nah, kemarin ada YouTube yang saya buat di sini. Kemudian terkait kuis Bu, ada masalah? Ada kendala? Jadi awal itu aja sih. Karena beda akun ya. Makanya kita bisa ya. Kemarin Ibu ya, sekarang sudah bisa tampil kuisnya ya. Kenapa? Nah, itulah pokoknya. Oke. Profilnya. Juga di sini ya? Ya. Mana ini? Di sini. Oke. Itu saja Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Setelah itu terakhir ya di sini dia mengerjakan soal-soal kuis terakhir di bagian pintu keluar lah. Nah di sini kita sini lah. Iya. Sangat goyang-goyang ini. Nah sini lah ada kuisnya nanti. Pokoknya sederhana aja lah punya saya. Teman-teman yang lain dari
Nah, di sekitar sini tulisnya Pak nanti. Oke. Oh, standpoint, ya, standpoint. Paling itu aja, saya belum pas kali ngatur ininya. Ya. Standpointnya ya kan, pop apa itu, pop info, Pop up, ya, pop up ya. pop info ya. Itu aja sih. Video tadi. Ya sementara itu dulu. Oke. Sekarang Ibu jangan dikeluar dulu Bu ya. Sekarang Ibu coba klik shift sama spasi. Shift sama spasi di keyboardnya. Shift kah? Ya, shift sama spasi. Spasi. Apa yang muncul Bu? Kirim Ya. scan Anda. Sekarang masukkan alamat email saya Bu. Di sini. Ya. Ya. Alamatnya apa? Coba saya chat di grup ya. Nanti bisa di copy paste saja. Oh, di grup ya? Ya, Di di WA. grup. Ya, WA. Nah, itu Bu. Sebentar dulu. Stop share kah? Stop share kan nggak usah. Nggak usah, Atau biar mungkin kita. bisa via chat aja Pak, emailnya. Itu sudah ada chat. Oh, via chat ya, coba ya, via chat. Sini ya. Nah, saya buka-buka dulu. Ya, via Karena chat banyak aja. akun yang buka sana kerja sekarang. Oke, itu. Oh, saya simpan. Oke, bagi teman-teman yang lain ya, silakan. Nih, saya kirim ulang ya emailnya. Lambat mungkin jaringannya kali ya. Buka WA juga Ya lambat. Bu, itu di anu aja Bu, dilihat di chat di Zoom-nya itu saya kirim sudah. Oh, Sultan Bangka. Ya, di copy aja Bu. WA-nya ditutup aja Bu. Ya. Tutup aja. Kelihatan. Ya, Pak, biar nanti saya reviewnya dari sini Bu ya. 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 Sultan. Yang lain silakan begitu juga ya, klik buka kontennya yang mau di review, baru klik shift sama spasi, masukkan alamat email saya, baru kirim. Sudah ya, kirim ya. Kirim. Benar kan ya? Ya. Nanti pilih instansi pelatihan Kaltim Bu. Pilih instansi pelatihan Kaltim, ada enggak? Itu ya. Pilih itu Bu. Konfirmasi. Klik konfirmasi Bu. Hah? Konfirmasi. Konfirm itu yang tombol. Ya. Oke, masih Bu. Oke, bisa keluar ya. screen. Saya lihat. Yang lain, teman-teman yang lain silakan ya. Dikirimkan seperti yang dicontohkan Ibu Maisarah ya. Biar nanti kita cek ya. Tampil layar saya Mbak Sita. Ya, tampil Pak. Ya. Sudah. Nah ini Bu ya. Ibu kan mulainya dari sini ya Bu ya. Dari sini. Bu skenarionya murid itu mulainya dari sini kan Bu ya. Ya. Nah ini viewer ini harus kita arahkan menghadap di
tampilan awal ini, Bu. Jadi ini harus berhadapan ya, Bu ya. Saya revisikan. Nah, kita putar sini. Jadi begitu anak-anak masuk ke dalam konten QR-nya, nanti langsung berhadapan dengan gurunya. Kemudian ini, Bu, ini terlalu ke belakang. Ya. Nah, ini terlalu ke belakang, saya majukan ya. Nah, taruh di samping ya, supaya mudah. Nah, si samping gurunya. Nah, mungkin nanti ini bisa ditambahkan apa lagi, Bu? Sekarang kalian berada di Museum Sejarah Sadurengas, nanti di redaksinya silakan ditambahkan mungkin, Bu ya. Nah, dari sini murid mau ke ini ya, Bu ya? Ya, masuk ke standpoint ya. Oke. Standpoint-nya ini terlalu tinggi, Bu. Nah, jadi gimana caranya kita menyesuaikan, kita turunkan dulu ya standpoint-nya. Kemudian usahakan dia sejajar dengan ini kepala playernya ya. Nah, begini namanya urut apa tingginya, mengatur ketinggiannya sejajar gini. Nah, kalau sudah sejajar kita taruhlah dia di sini lah paling tidak supaya dia jangan langsung ke sana, dia mau berdiri di sini dulu ya, dia tidak terhalang gitu ya, Bu ya. Dia mungkin ibu mau lihat dulu murid melihat-lihat dulu gambar apa yang ingin ibu masukkan di sini ya. Nah, nanti saran saya untuk teman-teman semua ya, paling tidak sehari itu adalah buka-buka kreatornya, supaya apa, supaya bisa melatih mouse ya. Nah, jadi kan kita bisa angle tampilan itu kita bisa lihat untuk tinggi. Nah, seperti ini kan ini video YouTube-nya terlalu tinggi ya. Jadi kalau kadang-kadang kita angle kita, perasaan kita, oh ini, nah seperti ini ya. Kayaknya ini sejajar dengan orang ini ya. Sejajar nih. Padahal kalau kita bagusin angle-nya, nah ini tinggi sekali ya. Nah, Iya. jadi kita Oh, bisa tinggi ya. Tinggi ya. Jadi nanti kalau ibu misalkan ya, ini gambar ini apakah ini dari sananya gambar custom atau sudah ada di sini memang, Bu? Ya, sudah ada Dari dari gambar sananya. custom. Iya. Oh ya, jadi ini adalah gambar custom, Bu ya. Oke, silakan nanti dicari ya gambar-gambar yang sekiranya relevan dengan ibu mau kasih informasi apa yang ada di museum ini, misalnya tentang benda-benda sejarah apa gitu ya. Jadi ibu carikan, ibu ambil gambar custom, nah ibu letakkan nanti misalkan ya di sini ya. Nah, ini kan letaknya begini ya, Bu ya. Kita putar ya, kita putar di sini ya. Nah, misalkan ini masih kurang ya. Ya, jadi ini kalau sering-sering latihan buka kreatornya nanti kan lincah nanti ya tangannya untuk menggerak-gerakkan seperti ini, melihat angle. Nah, ini masih kecil, kita klik R, kita scale dulu. Nah, misalkan ya ibu mau taruh untuk menutupi gambar di sini ya, ibu besarin aja ya. Kemudian ibu paskan ya, paskan dengan gambar yang ada di sini. Kalau kurang lebar ya dilebarin. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, kita tinggal misalkan kita mau cari gambar prasejarah ya. Gambar apa gitu ya. Gambar sejarah ya. Ini contoh aja, Bu ya. Nah, ini kita mau ambil gambar ini, kita tinggal klik kanan,
ya, kita save image, kita tekan ya, kita letakkan di mana, di download ya. Save. Dan kita kembali ke sini, kita import, saya taruh di sini tadi. Oke, kayaknya ini ya, import. Nah, lah ini salah ya, lain gambar prasejarah. Download, apa ya namanya? Bentar. Ilustrasi. Nah, ini ya, Bu. Jadi, Ibu bisa memasukkan gambar-gambar yang relevan tentang apa di museum ya. Nah, di sini Ibu bisa letakkan. Jadi anak-anak bisa melihat dulu, Nah, baru nanti di video di standpoint selanjutnya yang mungkin Ibu mau ini tinggal diklik dulu, di seleksi, diklik, baru klik aja Ctrl D. Nah, ini sudah apa namanya, terduplikat. Nah, saya mau anak-anak itu lebih masuk lagi ke museum mungkin di sini. Ini tidak perlu lagi diatur ketinggiannya, Bu, karena sudah mengikuti standpoint yang pertama yang sudah kita atur. Nah, baru Ibu mau meletakkan apa di sini, misalkan mau letakkan videonya ini. Nah, silakan. Jadi anak-anak bisa melihat videonya. Nah, gerak-gerakan aja mouse-nya, Bu, karena kalau melihat di ini kayaknya sejajar sudah. Ya, ternyata kita gerakan, oh ini masih terlalu tinggi ya. Kita letakkan aja. Kita atur kemiringannya ya. Jadi memang kalau kita jarang jarang membuka kreator kita ya. Pertama ya rugi ya, karena ini premium yang diberikan oleh Milea Lab secara gratis. Kemudian kita tidak akan bisa melatih melatih kelincahan kita memainkan angle-angle yang di mouse. Ya, saran saya pakai mouse ya Bapak Ibu ya, maju mundur ya gitu ya, pakai mouse ya, scroll ya, zoom in zoom out ya. Nah, ini nanti kalau sudah sering-sering pasti akan mudah membuat alur dari perjalanan standpoint kita ya. Berarti perhatikan aset ini harus berada, ini adalah tempat pertama. Jadi tidak perlu ada standpoint di atasnya aset, di atasnya player. Ini namanya player. Langsung aja player berhadapan dengan gurunya. Ini sudah bagus ya. Kalau saya perhatikan peletakan aset ibu gurunya itu sudah rata ya. Kemarin waktu di SMP 2 workshopnya masih ada mereng-mereng Bu Besara ya. Ini sudah bagus. Nah, ini perhatikan, ini masih melayang ini ternyata. Nah, jadi kita ini perhatikan, oh ternyata dia melayang. Ya, ini juga harus diperhatikan supaya UI UX-nya itu, nilai UI UX-nya itu tinggi. Nah, terus ini juga melayang Bu. Nah, jadi turunkan lagi. Ya. Perasaan lantai itu. Itu sudah Bu, makanya kita harus gerak-gerakan terus mouse ini ya, kita lihat. Nah, ini kan melayang juga ternyata. Nah, dan juga ini masih agak condong kayaknya. Tidak masalah, tidak terlalu condong depan. Jadi gimana caranya mempaskan sudah masih melayang atau tidak? Jadi lihat, turunkan, sepatunya tenggelam. Nah, kalau tenggelam berarti terlalu dalam. Munculkan. Nah, ini pasti lantai. Nah, selanjutnya mungkin nanti bisa ya Ibu ini satu, ini standpoint. Nah, ingat ya, harusnya kan standpoint 2 ke sini, tapi ternyata dia karena saya duplikasi dari standpoint ini, dia adanya loncat di standpoint 4. Nah, nanti kita atur ulang. Oh, berarti ini rencana standpoint 2 kita naikkan 2 tingkat.
Nah, berarti dia sudah berada di standpoint 2. Apa yang terjadi kalau misalkan nomor urut standpoint 1 ini seharusnya standpoint 1 dari player menuju standpoint 1 ini ada di nomor 4 misalnya gini ya. Nanti dia enggak muncul ya. Nanti dia enggak muncul ini di viewer di HP. Murid kita tidak muncul karena dia ternyata ada di urutan keempat yang seharusnya dia urutan 1 ya. Logikanya standpoint keempat ini akan muncul setelah melewati standpoint ketiga. Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya, dicoba dulu, diklik ya, di seleksi. Nah, ini oh dia di 4, berarti naikkan ke paling atas. Nah, ini sudah standpoint 2. Nah, sudah cocok. Standpoint 3, di mana standpoint 3? Nah, itu Bu ya, jauh ya di belakang malah. Ya, jauh di belakang. Kalau Ibu mau dia malah jauh di belakang ini. Jadi dimajukan aja, Ibu mau kemana anak-anak ini ya, mau berkeliling kemana ya. Atau kalau enggak mau repot, hapus saja. Ambil aja dari duplikat dari standpoint 2. Karena kita enggak perlu lagi mengatur tingginya. Kita klik Ctrl D saja. Nah, ini. Nah, cuma perhatikan urutannya. Karena kalau kita duplikat, kadang-kadang dia langsung ada di paling bawah belakang. Paling bawah. Ada standpoint. Berarti naikkan lagi sekali. Naikkan 1 tingkat. Berarti dia ada di standpoint 3. Nah, ini gimana nanti alurnya, apakah mau berkeliling ke sini ya dari standpoint 2 tadi di sini, apakah mau melihat keramaian di sini, melihat apa yang diperbincangkan di aset humanoid ini atau tidak. Itu mungkin Bu Maya ada yang mau ditanyakan? Yang bagian terakhir itu Pak boleh. Standpoint 4 ya. Kuis saya 3. Di mana Ya, sembunyi? standpoint 4 ada di sini. Nah, berarti ini standpoint 3-nya di sini ya. Oh, di sini berarti Ibu mau berkeliling ya. Nah, berarti setelah dari sini buat aja dari sini nembak ke sana. Nah, ini ya, saya tambahkan lagi ya. 1 saya dorong. Berarti setelah dari sini langsung ke sini dulu supaya enggak terlalu jauh ya. Ini nanti diatur aja lah. Ibu gurunya ini bukan membelakangi tapi menghadap dia, menghadap di sini. Nah, menghadap muridnya ya. Nah, gini. Nah, menghadap muridnya. Ini juga mungkin kisahnya, skenarionya di belakang guru ini ada bapak guru yang sedang bercakap-cakap dengan 2 orang muridnya, mungkin skenarionya seperti itu. Nah, ini juga kita mundurkan. Nah, kita harap lagi. Nah, cuma ya itu tadi mainkan. Nah, ternyata ini melayang tinggi di atas. Nah, jadi kita turunkan. Coba kita lihat. Ini sedikit saja melayangnya. Nah, jadi setelah dari sini standpoint ke-3, Ibu mau dia ke sebelah sini kan? Berarti ya kan? Sini ya Bu ya. Iya. Nah, ke sini, dari sini standpoint 4, baru nanti ke standpoint selanjutnya. Ini ya Bu ya. Sini. Lihat ya. Langsung ke sini. Langsung di hadapan gurunya ini ya Bu ya. Iya. Nah, gurunya ini menunjuk ke arah sana ya. Menunjuk ke arah sana. Silakan disesuaikan saja. Supaya habis dari sini apa yang ditunjuk, ternyata ada di sana. Berarti ujungnya nanti sini ya Bu ya. Ya, jangan Ujung kuis. karena di sini ada pertanyaan kan Bu ya, ada kuis ya. Berarti Ibu majukan aja sedikit ya. Sedikit. Ini hapus saja dulu. Oke, majukan sedikit. Mungkin
di sini perjalanan terakhirnya Ibu kasih lagi lah, Bu, mungkin ada guru ya, guru laki-laki atau guru perempuan, terserah aja nanti Ibu sesuaikan ya, atau jangan menunjuk ya, berbicara aja, berbicara. Masih. Nah, di sini ya. Ini perjalanan terakhir. Nah, di sini ininya terlalu tinggi, berarti kalau dimajukan. Baru ini standpoint terakhir, standpoint kita duplikat lagi, kita majukan. Nah, ini scroll nih ya. Kalau kita mau menuju langsung, kita scroll. Kita majukan. Nah, sudah di sini perjalanan terakhirnya. Baru ada kuisnya di sini, Bu ya. Kerjakan kuis berikut. Nah, udah pas nih, Bu. Nah, sudah. Jadi alurnya Ibu dari standpoint pertama di sini. Ya. Pertama di sini ya, murid berhadapan. Baru ke standpoint pertama. Lihat Bu, urutannya di sini Bu. Pertama ya. Stand kedua, oke. Standpoint ketiga, betul. Dari sini mau ke standpoint 4 ya. Standpoint 4, betul. Standpoint 5 di sini kita lihat. Standpoint 5, betul. Baru standpoint 6 terakhir di sini. Nah, silakan Ibu nanti memperkaya aja apa-apa nanti isinya di dalam museum ini. Nah, kalau alurnya saya rasa sudah bagus ini kalau alurnya. Nah, silakan nanti mau Ibu perkaya supaya nilai seninya tinggi ya. Apakah gambarnya, apakah objek 3 dimensi lainnya Ibu mau masukkan di sini, silakan. Ya, mungkin itu Bu ya. Siap. Ya. Oke. Kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Nanti coba saya kirim ke ulang nih ya. Ini saya kirim ulang. Ini saya kirim ulang. Nah, alamat email Ibu bisa dituliskan di chat, Bu. Halo Bu Maisara. Ini bisa Udah saya japri. Oh, Japri. Ya. Udah kirim ya. Mungkin kirim di chat Zoom aja, Bu. Kirim ya. Kenapa ya jaringan kah? Kebetulan. Mungkin jaringan ya, Bu. Karena suara Ibu juga putus-putus. Putus. Biasa mendung kan harinya. Sudah, masuk Pak. Sudah kah? Saya lihat di Zoom. Belum ada Bu di Zoom ini. Bisa ya. Untuk kirim data. Saya pakai data dulu. Ya, Nggak masuk dia, belum ya? belum Bu. Ya. Saya depan dulu Bu ya. Di grup. Judulnya saya kasih museum revisi Bu ya. Iya. Coba Nah, saya kirim di ya. Ya. Di chat ya. Ya, di chat. Saya kasih judulnya museum revisi. Jadi Ibu silakan melanjutkan di situ, menambah-nambahkan. Karena kalau melihat dari pedagoginya, jadi ada 3 penilaian ya Bapak Ibu ya. Ada penilaian UX itu melihat dari apakah tadi ada aset yang melayang seperti ini, apakah sudah profesional penempatan aset-aset ini. Kemudian ada penilaian seni. Bagaimana Bapak Ibu
menghias atau menambahkan. Oh ya, ini sudah ada Bu Sarah. Udah ya. Apakah Bapak Ibu sudah menambahkan apa namanya tiga dimensi yang relevan di konten PR Ibu, atau intinya agar mendapatkan email yang terdaftar di Milialab Bu ya? Iya, itu sudah. Itu sudah ya? Ya. Apa ada salah Bu? Coba lihat Sarah 198016 @gmail.com ya. Masuk ya. Ini ya Bu ya, yang terdaftar di Milialab ya. Iya, enggak mau masuk kah? Katanya apa? Menunggu respon dari server. Iya, Gagal mendapatkan data. Salah Bu. Salah, kurang namanya. Nah ya, coba dikirim ulang. Silakan disiapkan ya Bapak Ibu yang mau direview lagi ya kontennya. Silakan dikirim ke alamat email saya juga supaya bisa nanti setelah Bapak Ibu menjelaskan deskripsi dari kontennya baru kita kasih perbaikan. Benar kok tapi. Benar aja Ya. Pak. Benar aja ya Bu ya. Nanti di anu aja Bu, di apa namanya Ibu buka ya apa ini sebentar. Ibu buka ini ya Bu. Ibu buka ini. Ibu lihat detail akun. Iya, iya. Nah, Ibu klik, nanti Ibu share screenshotkan ke saya ya ini ya. Ini alamat emailnya. Ya. Nah, apa sudah sesuai dengan yang Ibu kirimkan ke chat. Ya. Nanti saya masukkan Bu ya. Ini sudah saya save yang ini yang sudah saya. Ya, Pak. Saya cek dulu lah. Saya simpan. Nanti saya kirimkan Bu. Museum revisi simpan. Di detail akun ya. Ya, detail akun. Saya screen and fotokan aja ya. Ya. Ini. Detail akun. Ini alamat emailnya. Benar ya? Saya kirim di grup kah? Ya, grup aja Bu. Nanti saya. Oke, silakan yang berikutnya siapa yang mau memperlihatkan hasil kontennya. Assalamualaikum Pak Sultani. Waalaikumsalam ya Bu. Jadi dari tadi pagi kan saya coba bikin Ya. apa namanya gini ya. Tapi punya saya nggak bisa di save Pak. Jadi tulisannya itu ada saya kirim di chat itu tadi. Jadi nggak masuk. Ini Ibu lagi buka kreator kah? Iya, baru saya buka nih. Oke, coba Dari tadi nggak saya close karena nggak mau kesimpan. Kalau saya tutup paksa nanti hilang lagi kerjaannya. Iya. Coba Ibu share screen Bu, kita lihat dulu Bu ya, sama-sama. Baik, Bang. Sudah muncul belum Pak? Ya, sudah muncul. Nah, ini kan ketika saya screen saya save. Nah, saya gini. Oke, sekarang coba klik confirm Bu. Ya, lihat yang segitiga di kanan atas Bu, segitiga ada. Kanan atas Cigumei itu tulisannya Cigumei. Oh, yang Cigumei ini. Coba ya. klik akun detail Bu. Saya lihat akun detail. Nah, ini masih yang free Bu ya. Ibu membuat. Nah, ini masih
Yang bukan yang premium, Bu. Ibu punya ini kayaknya. Gimana Mbak Sita ini? Kalau Ibu Mbak Sita lihat ini, lisensinya free ini, Mas. Ini kan sudah login ya Pak ya, saya Pak ya. Kalau Tapi saya institusinya sudah terbuka ini Mbak Sita. Tapi di akun detailnya masih yang gini aja. Coba di logout dulu, Bisa Bu. ya, Di mungkin logout bisa di dulu, Bu. switch. Ya. Betul. kalau di logout nggak hilang Pak, kerjaan saya ini Pak. Coba switch invitation, Bu. Yang switch itu, Bu. Klik switch. Lain. Cancel dulu, Bu. Cancel. Oh iya, betul. Jadi, Heeh. ya. Iya, hilang katanya di save-nya, Mbak. Dari awal mungkin Yes. sudah masuk kodenya belum ya Bu ya? Kode Tadi waktu saya nggak login karena kan di sini sudah langsung ada nama saya kan berarti dia sudah login otomatis kan ya. Kalau salah ya pemahaman saya ya. Ibu sudah pernah mendaftarkan di kode unik yang di awal dulu? Yang di awal dulu sudah Pak. Kalau yang Sudah. lalu kan aplikasinya yang saya praktek di SMP 2 kan juga pakai akun ini sama. Oh, gitu ya. Oke, coba klik yes, Bu. Oh, ini yang tadi ya. Sama ya. Oke, klik kasih nama judul, Bu. Terserah aja dulu untuk tes. Nah, Aja. oke. Oke, sekarang Ibu ada banyak melakukan perubahan kah ketika buka ini atau belum ada? Kalau kemarin kan setelah dari SMP 2 itu kan saya pakai akun ini juga sama. Kan sama apa tadi waktu saya coba itu kan saya nggak login, langsung otomatis masuk saya buat. Oke, coba ya Bu ya, klik Cigume yang segitiga itu, Bu. Ya, Cigume. Ya, coba kita logout dulu, Bu ya. Logout, keluar. Berarti ini tidak bisa di-save juga. Kita klik no aja lah, Ya. Bu. Untuk Ya, Pak, saat ini, iya Bu. Ya. Karena mungkin dari awal apakah belum memasukkan kode uniknya kali ya Bu ya? Jadi masih menggunakan yang free ya? Atau apakah ketika kita login itu selalu masuk ketika? Oke, mungkin bisa diklik no dulu, Bu ya. Baru kita lihat seperti yang arahan Bu Sita. Nah, coba login, Bu. Ya, login. Oke, sign in, Bu. Oke, sign in. Ibu sudah tadi memilih Gmail yang Ibu daftarkan ya? Sudah memilih Gmail yang Ibu daftarkan? Ini otomatis Pak kayaknya pakai detailnya ini aja yang dia pakai. Oh, harusnya, memang sih harusnya ada pilihannya. Ibu coba klik tanda plus, Bu. Ya, tambah tab, Bu. Ibu tambah tab. Ini, Bu. Ya, tambah tab. Ya, tambah tab. Coba Ibu klik yang foto di samping titik 9 itu, Bu, yang gambar akun Ibu foto. Ya, coba di sampingnya, Bu. Sampingnya. Ya, coba klik. Oh iya, ini alamat email yang Ibu daftarkan Yang di saya pakai. Betul, yang ini. yang pakai kode unik ya, Bu. Kode unik. Ya, yang pakai kode ini kayak gini, Pak. Oke. Sekarang Ibu kembali ke kreatornya Ibu. Nah, itu pelatihan Kaltim. Nah, ini ada. Ya, coba confirm, Bu. Oke, sekarang buka scene, Bu. Nah, kemudian scene saya, my scene. Nah, coba tes workshop, Bu. Ini yang kemarin, Pak. Ini. Yang kemarin ya? Ini yang kemarin waktu di SMP gitu lah. Berarti yang tadi hilang ya? Hilang berarti, Bu. Iya Bu, hilang tadi karena memang masih yang free ya. Iya, Ibu masuk yang free. Jadi Ibu buatnya dari sini. Coba klik Cigume Ibu yang segitiga tadi. Nah, akun detail, Bu.
Nah, ini sudah premium, Bu. Tadi itu Berarti masih tadi, free. berarti saya loginnya tadi ngaku ya Pak ya, keliru ya. Iya, keliru, Bu, loginnya. Jadi Maksudnya ini di yang pelatihan kami itu ya Pak ya. iya, iya. Jadi sepertinya Ibu diarahkan di Gmail yang belum didaftarkan di Milea Lab. Jadi maaf Bu ya, mungkin bisa dibuat ulang. Masih dikasih kesempatan tuh sama Mbak Sita sampai 3 Ya, hari. Ibu. Masih ada waktu, Ibu. Jadi, Ya, karena mungkin tadi bermasalah Malas di ngulang lagi. akunnya ya. Ya, bisa coba dari ulang lagi, Bu. ya. Terima kasih banyak Pak Sultani. Dari tadi saya mau cek itu nggak bisa mau keluar saya gitu. Iya Bu, pastikan pokoknya di segitiga Cikume itu tadi itu sudah tertulis premium baru Ibu kerja. Kalau supaya enggak sia-sia lagi nanti buatannya Ibu. Kalau masih dia free, berarti jangan dikerjain di situ Bu. Nanti Oh, hilang, baik. nggak bisa di save. Ya. Ya, Terima oke. kasih banyak Pak Ya, Sultani. sama-sama Bu. Silakan yang lain yang mau di review konten PR-nya. Kita share screen. Siapa mungkin yang mau? Baik, apakah ada lagi mungkin dari Bapak Ibu lainnya? Budian atau Pak Hari, Bu Rusma? Silakan Bapak Ibu. Hmm. Ini mungkin dari Bapak Selamat ya, Pak Sultan ya. Mungkin ingin bertanya, silakan Bapak. Silakan Pak Selamat. Silakan Pak Selamat. Kalau ingin ditanyakan, bisa langsung di unmute mikrofonnya. Mungkin ada menemukan kendala-kendala, masalah-masalah yang mau dibagikan. Bu Herlinda mungkin. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya kan kasus saya kan sama kayak punyanya Bu Mei, tapi setelah tadi pagi bisa masuk login tapi dengan email yang lain kan Pak? Nggak kedengaran nggak? Halo? Dengar nggak Pak? Kedengaran nggak? Kedengaran Pak, Ya, tapi terdengar, Pak. Ibu Herlinda dulu mungkin. Oh iya, Iya. silakan. Nah Pak, pas saya sudah buat scan saya Pak, pop up saya tuh kayak terkeluar dari area gitu nah Pak, waktu pas di viewer. Nah itu cara masukkannya bagaimana Pak? Apakah memperluas? Ibu. Apakah memperluas lingkup ini atau gimana Pak? Ibu sekarang buka kreator kah? Buka, tapi ntar Pak, saya zoomnya pakai HP. Oh ya, coba pakai laptop mungkin supaya bisa langsung kita review aja anunya Ibu kontennya. Ya Pak, sebentar Pak.
Lagi proses gabung di Zoom, Bu. Iya, Pak. Oh ya. Recording in progress. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu ya, seperti Bu Mei tadi apa temanya, mungkin silakan, ini mata pelajaran apa gitu ya. Ya, Pak. Kan ini saya masuk di ruang kelas, ya kan, Pak? Nah, di sini si murid ini untuk mempelajari tentang luas permukaan balok. Jadi di stand yang pertama dia itu bertemu dengan guru, nanti guru yang mengarahkan untuk mencari di teman-temannya. Nah, yang di sini nih nanti itu ada apa namanya, Pak, pop up kalau seandainya di sini bukan standnya si balok, tetapi di yang orang melambaikan tangan, disinilah stand benda-benda yang berbentuk balok. Lalu di sini nanti ada video tentang mencari luas permukaan. Nah, nanti baru di terakhir nanti dia baru mengadakan kuis gitu, nah, Pak. Iya, iya. Nah, tapi pop up sama ini apa namanya standpoint saya tuh nggak nampak, Pak. Dia kayak tersembunyi gitu, Pak. Tidak nampak di viewer kah? Maksud iya, Ibu? tidak nampak di viewernya. Oke, barangkali itu urutannya. Coba Ibu klik standpoint 1, Bu. Ibu klik standpoint 1. Oke, apakah di situ letaknya Ibu inginkan? Ini kan dia masih yang apa namanya menghadap ke guru itu, nah, Pak. Iya, ya. Coba di scroll di mouse-nya, Bu, biar dia muncul dekat, di scroll. Oke. Oh ya. Oke. Sekarang Mana, Pak? standpoint 1. Nah, ya. Nah, dia tuh di situ, Pak. Oh ya. Jadi standpoint 1 itu yang enggak muncul ya. Yang anu, Pak, standpoint 2 sampai 5 yang nggak muncul. Coba sekarang standpoint 2, Bu. Klik standpoint 2. Nah, apakah dia tuh, Ibu menginginkan di situ? Dia tuh harusnya di sini kan. Nah, itu anunya, Bu. Itu masalahnya. Nah, sekarang Iya. Ibu coba kirimkan ke saya ya. Klik shift sama spasi, masukkan email saya. Kirim ya, Pak. Kirim, ya. Ini apa, Pak? Ya, email saya di kolom chat ada, Bu. Atau saya sudah kirim tadi ulang. kayaknya, Pak. Sudah saya kirim, Pak. Oh, sudah Ibu kirim. Oke, coba saya cek dulu ya. Institusinya pelatihan Kaltim. Iya. Oke, geometri hafiz.hanaf ya. Iya. Oke. Ya. Ya, Bu, silakan mungkin keluar dari viewer saya review. Kita sama-sama review. Sudah terlihat ini? Iya, Pak, sudah. Oke. Ya. Nah, pertama, Bu ya, saran saya mungkin Ibu bisa nambahkan
sky Bu ya, supaya nanti di jendelanya itu kelihatan lingkungannya. Ini Ibu mau pilih di perkotaan kah? Ya, misalkan ini Bu ya. Nah, jadi nanti di balik jendela ini kelihatan lingkungan rumah-rumah ya gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kita ke standpoint pertama. Nah, standpoint pertama ini Bu, karena itu sudah diwakilkan dengan apa namanya? Guru. Dengan player ini, orang yang berdiri ini, jadi tidak perlu Bu. Oh iya Pak. Tidak perlu aja. Nah, karena standpoint player ini maksudnya artinya apa yang di hadapannya player ini itu yang dilihat oleh si murid. Nah, sekarang ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita gerak-gerakan dulu ya. Kita cara gerak-gerakannya itu Bu, seleksi dulu objeknya. Misalkan guru ini ya, saya klik. Nah, baru saya gerak-gerakan. Ya, ini terlihat Bu, kalau guru itu ternyata berada di atas layang ya, melayang. Nah, jadi Ibu turunkan. Kita lihat aset kelas ini apakah ada, nah skalanya kayaknya Ibu rubah ya. Iya Pak, saya besarkan. Karena Ibu mau memasukkan standpoint supaya masuk ke dalamnya. Iya. Nah, jadi itu Bu. Ini pertama kelas ini jangan di skala Bu. Kelas ini kita hapus saja dulu. Nah, kita coba ambil kelas ya. Karena itu sudah ukurannya sudah pas ya Bu ya. Nah, kita masukkan lagi kelas. Nah, Ibu tadi maunya di sini ya Bu ya. Iya. Jadi aku maunya tadi di sini ya. Otomatis memang Ibu harus edit lagi. Nah, tadi ukuran kelasnya berubah. Ya di sini ya. Nah, di sini. Orangnya Ibu salah juga kah? Nah, kayaknya orangnya Ibu tadi salah kan juga. menghadap ke sini gitu kan, Pak. Kayaknya Ibu skala juga ya. Coba saya kembali ke skalanya 1 ya. Iya, Pak. Nah, iya ternyata itu juga Ibu besarkan ya. Nah, jadi gini aja, saya kembali aja ya dari editannya Ibu pertama ya. Ini Bu ya. Jadi mungkin nanti Ibu bisa atur ulang ya. Atur ulang baik itu bikin baru. Iya. Nah, saran saya kalau posisinya sudah bagus, ini sudah alurnya sudah kelihatan. Nah, jadi ya, saran saya jangan di skala untuk orang dan kelasnya karena ini sudah proporsional sebenarnya skalanya ini. Nah, kemudian ini tadi yang dirubah standpoint di sini dihilangkan Bu ya. Karena sudah diwakilkan oleh player ini. Jadi tidak perlu lagi ada standpoint di dekat. Karena intinya kan kita mau lihat guru ini. Jadi saya lihat silakan cari benda yang berbentuk balok. Ya, ini sudah bagus Bu. Artinya Ibu sudah memberi kalau di template atau storyboard itu Ibu sudah memberi masalah artinya harus diselesaikan anak-anak ya. Artinya dia disuruh untuk mencari benda yang berbentuk balok. Oke. Nah, kemudian standpoint kedua. Nah, ini Bu ya, letaknya di luar. Di luar. Di luar. Jadi caranya kalau Ibu mau masukkan standpoint kedua. Makanya standpoint kedua nggak kelihatan Bu, karena dia di luar. Iya. Nah, kita harus kisahnya kita hapuslah semua ini Bu ya, standpoint ini ya. Nah, ada yang Ibu skala kayak lihat.
poinnya. Ya. Nah, jadi kita mulai dari standpoint 1 tadi Bu ya di sini. Nah, Ibu mau kemana? Anaknya mau ke sini ya? Ya, ke Oke, sini ya. Jadi nanti Ibu untuk standpoint, Ibu bikin satu dulu. Satu standpoint, itu Ibu ukur di kepalanya si player. Nah, ini player. Supaya nanti Ibu tinggal duplikat saja, tidak perlu lagi mengatur ketinggian apa dan sebagainya. Nah, saya biasanya itu ketinggian standpoint itu di antara kepala ini. Nah di sini ya, Bapak. Itu biasanya sesuai dengan jarak pandang. Tapi kalaupun berubah sesuai selera, paling tidak jauh dari inilah ukurannya. Nah, ini standpoint pertama. Ingat, kita lihat Bu ya, dia ada di nomor 2. Standpoint 1 ini kita hilangkan aja dulu lah. Nah, ini jadi standpoint 1. Berarti player dari sini berjalan berpindah. Nah, supaya Ibu mungkin ya mau lihat supaya real, dia enggak nabrak kursi meja ini, bisa saja Ibu kasih dulu di sini. Jadi dia dari sini ke sini dulu. Nah, kalau dia dari sini, kelihatan terkesan dia nabrak kursi untuk menuju standpoint ini. Nah, kan kurang apa gitu ya kan. Nah, kita pilihkan, kita taruh ya umpamanya aja lah. Nah, kita taruh di sini Bu ya. Untuk standpoint 1. Berarti sebelum dia ke situ, Ibu duplikat lagi standpoint ini. Ibu taruh di sinilah standpointnya supaya dari nemuin guru dia pindah ke sini. Dari sini setelah lurus baru dia nembak ke standpoint kedua. Nah, kedua mungkin nanti Ibu sesuaikan saja hadapannya ini murid apakah ke sini. Ini mungkin Ibu apa? Nah, ini juga di skala ya. Nah, kelihatannya di skala juga. Nah, nanti supaya dia berhadapan gitu Bu ya. Iya, Pak. Nunya maaf di sini bukan stand balok. Oke, sudah apa ya? Iya. Informasinya sudah informatif ya. Nah, dari sini berarti nanti lanjut standpoint ke 3 ya. Nah, kalau gini sudah urut biasanya. Nah, pindah ke sini. Kalau misalnya ini maju dikit lah supaya dia nabrak, supaya dia bisa tembak lurus di sini ya, nggak perlu nabrak kursi atau tidak, berarti mundurin. Nah, jadi itu Bu. Kalau untuk mensiasati apa namanya, kalau nanti misalnya dia di luar, nah gini Bu ya, luar ya. Ya. Standpoint 1 ya. Nah, di sini standpoint 2. Dia ada di luar. Berarti Ibu tinggal masukkan saja, Ibu klik panahnya, masukkan. Nah, memang kalau semakin sering kita latihan, Bu, nanti kita akan mudah mengatur-ngatur standpoint ini. Sampai lanjut nanti standpoint ke seterusnya. Ini alurnya sudah dapat Bu, alurnya sudah bagus. Ya, saran saya aset jangan di skala, ya, kecuali skala itu seperti ini Bu, misalnya Ibu ya aset 3D ya, kapan skala itu kita gunakan, misalkan saya kursi lah gini ya, kursi. Nah, ini ada kursi ya. Misalkan ya, kapan kita bisa gunakan set itu ya. Nah, misalnya saya perlu kursi ini. Saya letakkan kursi di sini Bu ya. Oh, cari teman ya. Nah, ini kursi tamannya. Ini umpama ya Bu ya. Ini kursi taman. Meja. Nah,
Itu ini Bu, kalau kita misalkan memerlukan skenario skala kursi. Oh, menurut kita kursi ini kalau diberi aset duduk masih kurang panjang. Nah, kita mau misalkan 10 orang yang duduk di sini. Jadi baru kita pakai skala untuk memanjangkannya. Nah, seperti itu. Atau misalkan panjang, kurang panjang, kita anu aja Bu, kita duplikat aja. Ya, duplikat kursinya, baru kita letakkan lagi kursinya di sini. Nah, jadi ada kursinya bertambah panjang. Ya, skala ini saya tidak terlalu menyarankan ya, karena skala ini ya kadang-kadang begitu dilebarkan detailnya benda itu akan akan kurang jelas seperti ini ya, kita lebarkan. Nah, dia kayaknya serat-seratnya itu kurang anu juga. Tapi kadang-kadang bisa juga ya. Nah, ini juga bagus saja sih. Ya. Nah, bagus saja. Terus silakan disesuaikan. Ya, Pak. Ada lagi Bu, mungkin supaya mempersingkat waktu, intinya perhatikan bagian ini Bu, supaya standpoint itu muncul. Mana standpoint 1, urutannya apakah sudah sesuai, 2, 3. Nah, itu cara ngeceknya Bu ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Pak, kalau untuk kuis itu apakah di awal standpoint atau bisa di akhir? Kalau saran saya di akhir saja Bu. Di akhir aja Ya. Pak ya. Ya. Ya, di awal ini karena mungkin dikoreksi kalau saya salah Mbak Sita. Itu kalau kita buat kuis ya, kuis itu apa ya? Misalkan di sini ada kuis, di belakang sini juga ada kuis, di tengah sini ada kuis, itu kuisnya tetap akan jadi satu gabung misalnya. Misalnya di sini ada 2 kuis, di sini ada 2 kuis, di sini ada 2 kuis, tetap nanti begitu kuis yang mana yang dibuka, misalkan di sini ya tetap ada 6 kuis, ada 6 pertanyaan maksudnya ya. Nanti bisa ditambahkan Mbak Sita. Tapi intinya kalau saya sih, saran saya kuis itu di akhir aja. Di akhir perjalanan ya, kita ingin mengukur sampai mana pemahaman murid melihat informasi yang mereka dapatkan di konten PR kita. Ya, mungkin itu Bu. Ya Pak, makasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Semangat. Ya, silakan siapa lagi yang ingin melihatkan. Tadi Pak Anu ya, Pak Slamet ya. Silakan Pak Slamet. Ya Pak, saya mau tanya masalah itu Pak. Masalah kuisnya Pak. Ya. Saya sudah coba bikin kuis itu, cuma kok gitu saya lihat tampilannya kok kosong gitu nah. Gitu saya lihat di HP dia kosong. Jadi bingung saya cara buatnya. Oke. Bapak ada masukan di kreator berapa pertanyaan Pak? Ya lagi di kreator ini. Oh ya, bisa di Pak, di share screen dulu Pak. Ya. Ya. Pak Slamet sudah kirim ke saya juga anunya. Sudah saya kirim. Ya. Wah,
Meriah ini anunya kontennya Pak. Selamat ini. Ini nah Pak Ustadz kan saya kuis ini Ya. nah. Ini Mm-mm. kan. Nah, kalau saya kasih poin di sini, nilai di sini dia nggak mau disimpan ya di sininya. Oke. Iya. Terus begitu saya kosongkan gini, saya simpan. Bisa. Kita lihat di HP dia nggak muncul anunya pertanyaannya itu. Bapak ini kan harus 100 Pak ya. Harus Iya. 100. Nilainya berapa Bapak kasih? Karena kalau lebih lewat 100 dia nggak akan menyimpan. Tadi kan saya cuma 2 soal kan saya buat 50-50 kan. Ya. Nah, ini bisa saya hapus satu nih ya, saya hapus. Ya, hapus satu. Nah, ini berarti 50 kan? 50. 50. Bapak ada buat pertanyaan ini di standpoint mana lagi? Pop up info mana lagi? Apakah itu saja di situ saya karena saya lihat di bawah itu ada 4 pertanyaan Bapak buat. Apa di pop up info yang lain Bapak juga ada buat kuis? Nah, di situ ada Bapak buat kuis juga. Oh, ada ya, Pak. Berarti 25 Pak. Di situ 25 coba. 25. Yang satunya 25 juga Pak. Coba. Karena ada 4 kuis. Nah, itu kok hilangkan satu. 25. Ya. Sudah. Gitu Pak ya. Ini sudah nih ya, saya lihat dulu dia ya di mana? Iya. Di HP ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Saya coba dulu. Ya. Sekarang coba Bapak masuk bergabung dengan HP Pak di Zoom ini. Coba Bapak bergabung menggunakan HP di Zoom. Pak klik aja linknya yang ada di grup. Oh, di grup kah? Ya, klik melalui WA di HP Pak ya. Ya. Yang mana Bapak, yang itu yang ada di grup Zoom link Zoom. Ada di grup kan link Zoom. Di grup kita di WA. Jadi intinya dia harus karena Pak Slamet kan buat 4 soal. Nah, tadi masing-masing soal, nah itu di kolom chat Zoom itu ada Pak. Silakan. Oh ya. Jadi matikan salah satu mikrofonnya Pak, apakah yang di laptop atau yang di HP. Silakan aktifkan lagi Pak. Tadi saya matikan dua-duanya. Ya. Nah, sekarang Bapak share screen melalui HP. HP ya? Ya, HP. Bapak klik share screen. Biar kita lihat tampilan HP Bapak. Bapak buka viewer kan? Nggak bisa. You can start screen. Oh, Mbak Sita mungkin bisa dikasih akses. Oh ya, untuk yang handphonenya ya Pak ya? Iya, yang handphonenya. Baik, sudah Pak Slamet, mungkin boleh dicoba lagi Pak. Pilih apa ya?
Share screen, Pak. Apa saja itu, Pak? Pilihannya, Pak? Google Drive, Box, Hah? foto, dokumen, web or, screen, kamera, share whiteboard. Ulang-ulang, Pak, ulang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Screen ada enggak screen? Microsoft OneDrive, Mm-mm, Google Drive, mm-mm, Box, foto, mm-mm, dokumen, mm-mm. web URL, screen. Screen. Oh, screen ya. Oh ya. Mm-mm. Ini pakai Zoom ya. Ya. Ya, buka viewernya, Pak. Ini ya. Mm-mm. Ini akunnya berbeda enggak, Pak, dengan yang di kreator? Enggak, sama. Bapak masuk nanti di akunnya, coba. Dengan akun yang berbeda. Bapak klik gear yang di kanan bawah, Pak, paling kanan bawah. Ini ya. Gear, ya, klik. Nah, itu sign out, Pak, yang paling bawah. Oke, sekarang sign in lagi, Pak. Sign in, pilih akun yang lain, yang berbeda dengan yang di kreator. Ini sama ya, sama yang oke. Oke, sebelumnya Bapak sudah buat kelasnya kah? Punya. Sudah? Sudah. Oke. Join, Pak, klik join. Ini ya. Ya, join tengah. Ya lupa saya kodenya ntar. Lihat di laptop, Pak. Lihat Ya, buka di laptop. Ya. Oke, buka laptop Bapak Kelasnya. lagi ke kreatornya. Kiri atas kelas saya. Iya. Tampilkan Kelas kode saya. ya. Ya, tampilkan kode. Nah, Bapak masukkan itu. Bentar ya. Tadi kabur. Sampai kacamata kabur. Iya, kecil dia memang tulisannya, Iya. Pak. Y8B. Y8B. B kecil besar. B besar. B. Ki. Kecil. Ki kecil. Ki besar. 8. Join. Ya, Oke. oke. Klik, Pak. Ada panah ke bawah. Ini ya. Ini ya. Ya, tanda Yang kuning. kelas 9 itu Bapak klik. Nah, klik lagi latihan 1. Ya, Bapak pilih aja non gyro aja, Pak, yang kanan paling kanan. Ya, non gyro. Ya, itu aja. Nah, ini bisa Bapak lakukan nanti kalau di kelas, Pak. Artinya Bapak pakai Zoom, kemudian Bapak gabung juga dengan di HP, kemudian Bapak share screen, nanti tampilan ini bisa dilihatkan di layar. Nah, silakan Bapak buka kuis. Paling bawah, Bapak tunduk. Arahkan ke bawah, ke kaki. Bapak swipe pakai tangan layarnya HP. Nih. Ya. Turunkan ke bawah kaki, Pak. Oh ini ya. Ya, kaki sampai ada garis 3. Oke. Arahkan, klik. Klik. Ya, klik. Nah, tag quiz, Pak, paling atas. Nah, ini sudah tag quiz. Nah, ini sama seperti yang pertanyaan tadi yang pertama ya. Tag quiz, Pak, itu tag quiz. Nah, klik, Pak, ya. Sampai dia warna putih, klik. Nah, sekarang Bapak ke atas, pandangannya ke atas. Sejajarkan.
Mandang ke atas. Mandang lagi. Nah, itu dia. Yes. Nah, begitu ya yang pertanyaan. Oh iya iya iya. Terima kasih Mas. Ini. Paham ya, sip. Ini Iya, sama iya. dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Nah, Iya, jadi iya, iya. pandangan itu setelah Mantap. mengklik tag quiz di bawah, pandangan langsung naikkan ke atas karena di situ akan muncul Iya. pertanyaannya. Kalau kita lihat ke bawah terus Iya, dan iya. akan ada muncul di situ. Ya, Iya, itu iya. Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sultan. Ya, terima kasih Pak Ya. Sultan. Ya Pak, ada masalah dengan kontennya Pak selain itu Pak? Nggak ada ya? Kadang-kadang susah Pak mengatur itu posisinya kalau sudah Iya jauh Pak, dekat itu skala-skalanya itu iya bikin itu lama. nanti sering-sering Biasa latihan, kita. sering latihan pegang mouse-nya Pak, nanti akan ahli Iya. nanti Pak. Iya, insya Allah. Oke. Ya, terima kasih Pak Sultan. Ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin ingin memperlihatkan kontennya atau ingin bertanya terkait kendala-kendala yang terjadi bisa. Ya, Ya Pak, silakan. ini sudah ada Bu Silakan, Bu. Rizky ya. Nggih. Ya. Terima kasih Pak Sultani dan Ibu Sinta ya atas kesempatannya. Pak Sultani, itu tadi mengenai pertanyaan kuis tadi yang saya coba hari itu buat tidak ada tampil yang kuisnya itu Pak. Itu kan 4 pilihan ya, yang 3 garis itu. Tidak seperti Bapak ini tadi. Namun barusan saya ada coba sih Pak bikin scene baru. Nah, rupanya mau Pak dia tampil. Kemungkinan kalau saya analisa kemungkinan itu space-nya terlalu kecil atau dia tertutup di luar kah? Keluar gitu nah Pak dari ruangannya mungkin seperti itu. Analisanya sih, tapi nggak tahu mungkin Pak Sultani punya jawaban yang lain. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak, itu mengenai standpoint Pak. Sejauh ini saya bikin standpoint itu karena saya lupa hari itu teorinya dari Bapak itu gimana, jadi saya sesuaikan aja kayak misalnya tinggi rendahnya, karena saya di sini bertindak sebagai siswa, saya coba bikin sebagai siswa, jadi saya bikin standpoint-nya itu agak rendah gitu Pak, gurunya itu kan jadinya agak tinggi begitu. Apakah itu tidak masalah begitu Pak? Kalau misalnya posisinya yang satu di standpoint pertama dia agak tinggi, tetapi ketika misalnya dia berdiri kan berarti kurang lebih sejajar misalnya dengan gurunya. Tetapi kalau misalnya dia pas posisi agak rendah, standpoint-nya saya rendahin kayak gitu, apakah seperti itu atau sebaiknya sama saja semuanya, Pak? Nggih, itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama itu bisa jadi ya yang apa namanya akun yang sama dengan yang di kreator itu yang dibuka di viewer itu yang pertama. Jadi solusinya kita login dengan akun yang berbeda di apa namanya di kreator kita. Pertama. Kedua, seperti yang tadi Pak Slamet, jadi nilai akhir itu harus 100 ya. Kalaupun kita membuat misalkan ada 4 pertanyaan tapi 2 pertanyaan di pop up info pertama, 2 pertanyaan di pop up info yang kedua. Berarti masing-masing pop up info bukan 50-50 tapi 25-25 karena ada 4 pertanyaan walaupun di pop up info yang berbeda. Di pop up info pertama itu ada 2 pertanyaan berarti 25-25 50. Nah, nanti di pop up info yang kedua mungkin letaknya di apa ya, di belakang, agak ke belakang berarti nanti 25-25. Ya, nilainya harus 100. Nah, kedua ya mungkin permasalahan yang apa ya, yang terakhir itu
Apa ya tadi? Aninya. Mikrofonnya mungkin. Tinggi rendah standpoint, Pak. Oh ya ya. Enggak masalah ya, enggak masalah. Jadi Mohon maaf Pak Sultani, suaranya Oke, sepertinya maaf. termute. Jadi ya maaf Mbak Sita. Jadi standpoint tinggi rendahnya itu enggak masalah karena skenario kita ingin mungkin skenario ada yang menunduk ke bawah ya. Misalnya ada melihat gambar tapi gambar itu berada di bawah kita, maka standpoint itu kita sesuaikan letaknya juga di bawah, enggak masalah. Jadi kalau saya ya, kalau sudah membuat suatu konten PR di kreator, maka saya akan mencoba terus dengan viewernya. Ya, apakah nanti saya bisa melihat oh masih ketinggian pop-up standpointnya. Berarti nanti saya menuju kreator saya turunkan. Jadi kita sering-sering aja try and error-nya di viewer. Sampai kita lihat sudah cukup. Kalau skenario-nya memang harus menunduk, ya enggak apa-apa, harus menunduk. Jadi tidak mesti urutannya sama. Tapi kalau misalnya skenario-nya seperti tadi, semuanya berjalan datar, rata, ya memang kita baiknya sesuaikan saja dengan standpoint yang pertama. Kita tinggal duplikat. Tapi intinya kembali kepada selera kita. Bagaimana kita mau meletakkan tinggi rendah dari standpoint atau pop-up info atau video YouTube-nya. Nah, itu nanti tergantung kita ya, selera kita. Mungkin itu ya. Oh, oke Pak, siap. Berarti kalau misalnya saya ada kemarin itu terkendala, bingungnya itu pas saya viewer, gurunya ini kayak agak kayak dia tuh kayak agak di bawah, berarti itu standpoint-nya ditinggiin lagi gitu ya Pak ya? Ya, standpoint-nya ditinggiin lagi karena memang apa ya? Aset-aset orang yang ada di apa namanya di kreator itu kadang ada yang tingginya mungkin ambil orang luar negeri. Ya. Ada yang agak rendah, ada yang tinggi ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja dengan standpoint kita apa misalkan aset orang ini agak tinggi berarti standpoint harus tinggi juga supaya sejajar. Nah, kalau aset orang ini agak rendah ya kita sesuaikan aja. Intinya kita tes aja di viewer kita. Mohon izin nambah lagi Pak. Kalau misalnya saya itu tidak mau misalnya sejajar dengan itunya, dengan apa humanoidnya ya Pak ya, misalnya guru gitu, saya tidak mau sejajar. Karena misalnya saya pengen memang menempatkan saya sebagai orang rendah misalnya gitu kan, jadi guru itu memang agak tinggi gitu, sedikit dibandingkan saya itu nggak masalah Pak, apa harus memang sejajar ya Pak ya? Nggak masalah ya. Masalah. Kalau memang kita ingin angle-nya kita mau lihat anak, karena anak ini rendah, anak SD misalkan ya, berhadapan dengan orang dewasa misalkan skenarionya kita mau buat dia mendongak ke atas ya enggak masalah. Tapi intinya kita buat senyaman mungkin anak itu di viewernya. Karena kalau misalnya mendongak sekiranya itu bisa mungkin pusing atau kurang jelas, ya bagusnya sejajar aja walaupun yang di hadapan ini kita skenarionya anak kecil dengan orang dewasa. Kita buat sejajar aja supaya anak-anak ini tidak karena ya itu juga bisa bikin agak pusing ya kalau pertama-tama menggunakan, kalau misalkan dia harus menoleh ke kanan ke kiri terlalu banyak ya, jadi informasi-informasi atau clue-cluenya kalau bisa mudah digapai atau dilihat oleh viewer kita anak-anak. Ya. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya mengenai yang tadi skor, itu kan maksimalnya 100 ya Pak ya. Tapi untuk posting skornya terserah kita ya Pak ya? Terserah. Apakah nanti yang 125 atau yang satu misalnya 20,
berarti nanti ada satu nilai yang 5 gitu ya. Intinya itu kan berdasarkan tingkat kesulitan misalkannya ya, pertanyaan itu ya. Nah, tapi intinya kalau di total keseluruhan harus 100. Oke. Mohon maaf, maksud saya yang ini Pak, yang tidak terlihat ya Pak ya. Yang di awal ketika kita mau edit quiz, itu kan ada passing score atau KKM gitu ya Pak ya, maksudnya Oh ya? ya, Heeh. Itu KKM bebas ya Pak ya, mau 70 kah, 80 begitu? bebas. Oh, Artinya jadi. misalnya dari 0 sampai 50 itu D. Nah, misalnya dari 51 sampai 60 itu E misalnya. Bebas saja. Range-nya kita bisa bebas menyesuaikan. Untuk nilai A dari 91 sampai 100 itu A misalnya. Silakan dibuat, disesuaikan. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya dan jawabannya. Terima kasih Mbak Cinta. Baik, Pak Sultani, mungkin ada satu pertanyaan terakhir kali ya Pak ya, sebelum menutup kegiatan hari ini, yang juga kegiatan untuk mereview dari Bapak Ibu, sebelum pengumpulan tugasnya, silakan untuk satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu, terkait kendala ataupun hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu lain yang tadi belum bertanya, dari Bu Kusma atau Pak Ahmad Gunawan, silakan. Akan yang ingin ditanyakan, karena setelah pertemuan kita ini dari penyampaian Mbak Sita, kita masih diberi 3 hari ya Mbak ya, untuk pengumpulan baik itu storyboardnya atau template-nya dan juga kode kelasnya. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf tidak share video. Ya, tidak bagus Pak. Cahayanya di belakang soalnya. Saya tadi coba kuis saya sekali, habis itu mau coba lagi tidak bisa Pak. Itu caranya supaya bisa berkali-kali itu bagaimana? Kemudian saya sudah kirim template sama konten yang di-share di grup WA. Oh iya. Ya. Itu aja Pak? Itu aja Pak. Oke. Jadi gini Pak, Bapak lagi buka kreator kah? Enggak Pak, sudah saya tutup soalnya agak berat. Iya. Oke, saya aja ya Pak. Saya share screen ya. Ini terlihat Pak, terlihat. Ya, sudah terlihat. Oke, nanti jadi gini Pak, supaya nanti Bapak bisa masuk, karena memang kesempatannya hanya sekali. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa masuk lagi atau ada kesempatan mengerjakan lagi? Pertama, kalau anak-anak ya, bisa kita minta mereka untuk merubah akun yang ada di viewer mereka. Ya. Kalaupun tidak mau merubah, kita guru mengklik scene ini ya. Kemudian kelas saya, baru ini belum ada kelas ya. Baru ada daftar murid ya. Coba saya pakai ini aja ya. Scene saya. Bapak sudah ada kirim ke saya kah Pak? Itu Pak, kebun binatang. Oh, kebun binatang. Oh iya, ini Pak ya Pak. Oke. Jadi lama tidaknya murid membuka konten kita itu tergantung per tag ya Pak ya. Di sini ada Bapak lihat ya.
Iya Pak, tak tahu kok besar betul punya saya apa yang bikin besar. Karena memang ada beberapa ini aset yang detailnya ya apa ya, yang bagus gitu ya Pak ya. Jadi untuk perteknya juga bisa tinggi ya. Ini pertek apakah layar saya yang aneh ya? Sebentar. Ini nanti bisa dilihat di sini ya kayaknya. Oh ini nih. Ini kelihatan. Ini sudah kuning Pak. Nah, jadi kalau saya sih biasanya karena lumayan meriah memang ya aset yang tapi menarik ini Pak. Anak-anak akan senang ini melihat yang ada di sini. Nah ini misalkan oh ya kelas saya ya. Nah Bapak lihat di sini nanti Pak daftar murid. Kalau Bapak klik daftar murid itu nanti akan muncul murid-murid yang sudah masuk ke situ Pak. Oh iya Pak. Bapak hapus saja Pak, hapus. Iya Pak, paham. Nah, Bapak hapus, nanti kalau sudah dihapus, mungkin Mbak Sita koreksi kalau saya salah, nanti bisa masuk lagi Pak. Nah, kalaupun nanti misalnya Bapak hapus dari sini, ternyata masih tidak bisa masuk, Bapak masih ingat bagaimana melihat hasil dari kuis? Ingat Pak, dari link. Dari link itu. Nah, dari link itu hapuslah orang-orang yang sudah masuk, yang sudah ada nilainya di sana Pak. Nanti bisa masuk lagi. Atau coba aja yang tadi Pak ya, kelas saya, baru daftar murid, Bapak hapus. Nah nanti mereka masuk lagi bisa Pak. Oh iya Pak, siap. Paham Pak. Cuma satu Pak, ini saya mumpung ingat, ini tadi saya kirim ke Bapak ini, saya ada sedikit perubahan, tapi kok belum berubah, apa harus kirim ulang ya? Untuk perubahan yang baru. Bapak lihat gimana Pak perubahannya yang tidak berubah? Ini ada panda sama anu tadi. Lain di sana Pak, di kiri sana. Oh di kiri Pak ya. Oh ya, berarti Bapak kirim ulang aja lagi. Oh gitu ya. Soalnya ini tadi sudah saya hapus kok masih ada. Iya, karena ini mungkin yang Bapak kirim ini yang sebelum Bapak rubah-rubah. Iya, betul. Berarti kalau Bapak nanti ini Pak ya, panda ini ya. Iya, panda ini sama simpanse. Ini kan iya. Betul. Berarti dia mulai dari sini Pak ya? Ya Pak, betul Pak. Nah, oke. Ya, Mungkin Pak Sultani izin menambahkan, mungkin untuk Pak Slamet tadi belum tersimpan otomatis kali ya Pak ya? Jadi ada beberapa yang tadi yang belum terubah gitu Pak. Ya, mungkin bisa di-save ulang gitu Pak ya. Oh gitu, jadi dia otomatis akan mengikuti ya Mbak ya yang sudah dikirimkan ke saya ya? Iya Pak. Oh ya gitu. Bisa dicek ya. Oke, mungkin nanti Pak untuk memastikan klik aja simpan Pak. Simpan. Nah, kalau sama tidak ada perubahan, klik aja simpan. Baru klik yes gitu Pak ya. Nanti dia Bapak ya. Mungkin akan berubah di tampilan saya di sini nanti. Jadi tidak perlu kirim ulang Pak? Jadi tidak perlu kirim ulang. Iya. Sebaliknya begitukah Mbak Sita kalau saya misalnya merubah dari yang dikirim, maka yang di miliknya pengirim juga akan berubah. Iya Pak, namun kalau memang misalnya belum muncul, itu bisa dicoba kembali sih Pak untuk mengirimkan ulang gitu ya ke email. Kirim ulang. Ya, karena memang saya belum coba yang teori yang tadi itu. Nah, tapi kalau memang begitu ya lebih mudah lagi ya. Tapi kalau memang ternyata belum ada, berarti Bapak kirim ulang aja Pak ya. Iya Pak. Saran saya Pak,
antara ini sama ke sini kasih satu lagi di tengah, Pak. Nah, Oh iya Pak. nah, supaya takutnya dia nembaknya itu agak enggak bisa kena gitu, Pak. Karena lumayan jauh ini antara. Kalau saya coba di HP bisa aja sih Pak. Oh bisa, oke, Bisa. oke, aman kalau begitu, Ya. Pak. Ya Takutnya intinya, tambah besar anu saya Pak, apa namanya nih? Perteknya Kak. ya aman sudah kalau begitu. Intinya Pak, begitu kita sudah membuat di kreator, sudah oke menurut kita coba lagi di viewer sebelum kita berikan ke murid kita. Nah, kalau Oke, Pak. sekiranya ini kurang mereng ya, kurang serong. Oh, ini kurang tinggi, ini terlalu rendah. Nah, baru kita balik ke kreator kita ubah. Setelah kita ubah, ingat harus disimpan dulu. Simpan. Iya, Pak. Karena kalau kita ubah tapi kita tidak klik simpan, itu di viewer itu masih yang tampilan sebelum diedit. Iya. Nah, simpan. Nah, baru di viewer itu di-refresh lah dulu. Di-refresh supaya muncul yang perubahan terbaru. Ya. Oke, Pak. Oke. Ya, saya kembalikan ke Mbak Sita. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin sudah kali ya Pak ya, atau mungkin ada Ya. yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Pak Sultani. Kalau dari saya cukup saja Mbak, artinya sudah luar biasa konten-konten yang sudah teman-teman buat. Itu saja menurut saya. Ketika kita sudah selesai membuat perubahan di kreator, maka kita harus rajin-rajin melihat di viewernya dalam perspektif penggunanya. Nah, jangan sampai menurut kita sudah bagus di kreator, ternyata tampilan di viewer masih kurang pas. Jadi kita harus mengikuti, berarti kita harus merubah lagi di kreator, kita rubah lagi tinggi serongnya dan sebagainya. Nah, itu saja menurut saya yang perlu ditambahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan hari terakhir, yang mana kegiatan ini adalah untuk mereview konten-konten VR yang telah Bapak Ibu buat setelah melakukan pelatihan baik online ataupun offline secara langsung ya. Tetap semangat Bapak Ibu, dan juga nanti akan ada pengumpulan. Mungkin jadinya di tanggal berapa ya Pak Sultan ya? Untuk pengumpulan tugasnya. Bisa langsung ditentukan saja Pak. Kalau 3 hari, berarti Senin ya? Senin mungkin, kebetulan sepertinya tanggal merah ya Pak ya? Oh iya, tanggal merah. Senin mungkin bisa di hari Selasanya Bapak Ibu. Tanggal 17 Mbak ya? Ya, betul. Tanggal 17 Mei untuk pengumpulan tugasnya, yang juga sudah sempat saya kirimkan link pengumpulannya, atau nanti saya coba kirimkan kembali ya Bapak Ibu yang terlewat untuk linknya. Dan sekaligus deadline-nya Mbak ya, biar teman-teman yang tidak ada juga melihat. Oh iya, ya deadline-nya di tanggal 17, jadi Bapak Ibu yang hari ini belum sempat hadir juga mengetahui. Dan mungkin ada pertanyaan dari Pak Slamet, bagaimana Pak? Maaf Pak Sultan mau nanya. Ya. Halo Pak Sultan. Ya Pak, silakan. Silakan Pak, selamat. Halo Pak Sultan. Ya silakan Pak. Pak, itu di aplikasi saya itu kan tertera expire-nya tanggal 15, nggak salah 15 Mei ya. Di kreator Pak ya? Di mana Pak? Di kreator kah? Halo, Pak Slamet. Sepertinya, ya halo, suaranya sepertinya belum terdengar ya untuk Pak Slamet. Sempat hilang. Jadi nanti jika di kreatornya
tanggal expirednya sudah mendekati, Bapak Ibu bisa langsung laporkan saja di grup. Nanti akan dicoba untuk diperpanjang kurang lebih seminggu ya, karena memang kegiatan ini juga diundur ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan keempatnya. Jadi akan dibantu untuk perpanjangan lisensi kurang lebih seminggu. Jadi nanti akan dikabarkan kembali di dalam grup untuk pengumpulan tugas dan juga linknya seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu kesempatannya sudah berpartisipasi dalam kegiatan workshop kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan impact baik ke depannya untuk pendidikan di Indonesia. Saya mewakili tim Mulia Lab mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.